Pengamat militer China memperingatkan jangan ada yang berani mengganggu Indonesia karena NKRI bakal jadi negara yang besar. Walaupun China dan Indonesia beberapa kali terlibat ketegangan di zona ekonomi eksklusif alias ZEE Natuna Utara, acap kali kapal survei dan Coast Guard China hadir di sana mengganggu eksplorasi minyak bumi lepas pantai Indonesia. China berani melakukan itu kepada Indonesia karena militer mereka sangat kuat. Dalam setahun saja, galangan kapal China mampu meluncurkan 12-14 unit kapal perang tipe frigat LHD atau destroyer. Kemampuan galangan kapal China ini menjadi yang tertinggi di dunia, di mana dalam satu bulan mereka launching kapal perang baru. Maka mereka jelas berani mengklaim 80% perairan Indo-Pasifik. Sekelas negara Jepang saja harus keringat dingin menghadapi agresi maritim China ini. Salah satu sikap semena-mena China kepada Indonesia ialah protes Beijing atas pengeboran minyak lepas pantai di Natuna Utara. Padahal Natuna Utara milik NKRI yang sah dan diakui oleh PBB. Namun China malah melayangkan protes di wilayah kedaulatan bangsa lain. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami, kata seorang anggota parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional Muhammad Farhan. Surat itu sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak milik di bawah hukum laut, kata Farhan. Untungnya Indonesia langsung bergerak cepat dalam menangani protes China ini. Amerika Serikat langsung dipepet Indonesia karena cuma Paman Sam yang saat ini mampu mengungguli armada perang China. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki visi yang sama tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, termasuk komitmen terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan. Indonesia adalah pemimpin di ASEAN dan jangkar tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Amerika Serikat tetap terlibat secara mendalam di Indo-Pasifik. Indonesia adalah pemimpin di ASEAN dan jangka tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Amerika Serikat akan mengirimkan bantuan militer ke Indonesia berupa alutsista dan latihan perang bersama. Kemudian Indonesia juga sudah mengirim surat ke PBB yang intinya menolak klaim China di ZEE Natuna Utara. Indonesia pada bulan Mei 2020 lalu mengirimkan surat kepada PBB yang menolak klaim historis Beijing di laut yang ditunjukkan dengan peta 9 garis putus-putusnya. Dukungan juga datang dari India, di mana Indonesia berhak menggunakan semua sumber dayanya untuk mempertahankan Natuna Utara. Indonesia sendiri tidak ingin memihak antara dua kekuatan saingan meskipun semua intimidasi China, dan dia mengadopsi strategi cerdik di Inggris dan Rusia untuk menghadapi tekanan China. Jakarta mencari dukungan dari konsorsium Harbour Energy Inggris dan perusahaan minyak negara Rusia Zarubezhneft. Karena Indonesia punya SDM atau SDA menyerupai China dan sangat mungkin menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dengan perekonomian terbesar, maka pertahanan Indonesia juga pasti akan meningkat pesat. Tujuan strategis nasional Indonesia adalah untuk menjadi negara besar, dan ambisi ini selalu ada. Walau masih ada kekurangan di industri pertahanannya, tapi secara wilayah geografis kita hingga perkembangan ekonomi, Indonesia punya modal kuat jadi super power. Oke, semangat. Letak geografis, wilayah, dan perkembangan ekonomi Indonesia merupakan faktor yang menguntungkan untuk disebut sebagai negara besar. Tetapi masih ada kekurangan yang jelas dalam kekuatan pertahanan nasional. Salah satu syarat Indonesia memiliki militer yang kuat untuk menangkal agresi maritim China di Natuna Utara cuma satu, yakni dukungan sepenuh hati seluruh masyarakat kepada pemerintah untuk memperkuat pertahanan. Oke, dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang berita yang satu ini? Apakah impian Indonesia menjadi negara yang superpower dan ekonomi yang begitu kuat terwujud? Sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you.